Sama atau enggak? Negatif range-nya itu 2, positif range-nya itu 3, T-nya itu 0, totalnya 5, min-nya 2,5, dan p-value-nya 0,5. Sama atau enggak? Sama, Kak. Oke. Bisa dilihat di penjelasannya ya, sesudah sampai itu artinya data sesudah dikurang data sebelumnya. Terus negatif range, ini kan ada A, B, C-nya ya. Di sini tuh ada keterangan A, B, C. Nah, di sini juga ada penjelasannya. A itu sesudah kurang dari sebelum, B itu sesudah lebih dari sebelum, C itu sesudah sama dengan sebelum. Nah, di sini hasilnya itu p-value 0,5 lebih dari alfa, maka H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak terdapat peningkatan produktivitas kerja yang bermakna antara sebelum dan sesudah pemasangan AC di ruangan. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada. Oke, kalau belum ada lanjut ya. Latihan. Jadi bisa dikerjain dulu. Nah, untuk langkah-langkahnya sama kayak tadi. Di sini penelitian ini ingin mengetahui apakah terdapat penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum atau pretest dan sesudah atau post-test. Metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut, maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Nah, ini kira-kira H0 sama H1-nya apa nih? Ada yang mau jawab? Saya Oke, namanya dulu siapa? Rahayu, Kak. Oke, Rahayu. Untuk H0-nya tidak terdapat pengaruh penggunaan metode belajar kelompok terhadap hasil pembelajaran matematika siswa SMP kelas 8A untuk pretest dan post-test, antara pretest dan post-test. Dan hal satunya terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A antara pretest dan post-test. Oke, makasih Rahayu. Jadi kayak gitu ya untuk H0 dan salah satunya. Dan teman-teman bisa mulai ngerjain latihannya. Di sekarang di semuanya. Tadi ada nama. Enaknya hikmat kayak gitu. Gali ya. Tapi itu mau bentar lagi berbahaya. Oke, udah dimasukin semua belum nih? Ada 11 data ya untuk pretest dan post-testnya. Untuk langkah-langkahnya sama kayak tadi, analyze terus parametric test, legalisi terus pilih yang 2 itu. Udah ketemu hasilnya? Ada yang mau ngasih tahu hasilnya itu berapa? Saya bisa present. Boleh? Ayo, namanya siapa? Uswatun. Oke. Buat hasilnya, ya, negatif range-nya 0, positif range-nya 11,
Terus untuk p-value-nya 0,003. Oke, bentar. Dari teman sama nggak hasilnya nih? Sama. Oke, Sama. sama ya. Terus kira-kira untuk p-value-nya, kesimpulannya apa nih? Ada yang mau jawab? Oke, Saya silahkan. Pak Namanya siapa? Asis, Kak. Aziz. Silahkan Aziz. Gimana nih? Karena p-value-nya 0,003 itu kurang dari alfa. Ya. Jadi H0 ditolak. Kesimpulannya terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Oke, benar ya. Jadi kesimpulannya adalah H0 gagal diterima atau H0 ditolak. Dan artinya terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8. Tadi yang sebelumnya Aziz namanya siapa ya? Uswatun, Kak. Oh, Fatim. Oke. Lanjut ya ke uji tanda. Bentar. Oke, dari Kak Akila udah bisa? Oke, bisa. Oke, sip. Oke, makasih Kak Yanis. Lanjut ya teman-teman, kita masuk ke pengujian yang kedua, ada uji tanda. Jadi mungkin dari yang tadi udah dijelasin sama Kak Yanis nih, udah pada bisa bedain belum antara sampel dependent sama independent. Jadi kan kalau misalkan minggu kemarin, itu kita bahasnya sampel independent ya, berarti dia yang nggak ada pengaruhnya antara satu sama lain. Jadi kayak sampel yang digunakan ya udah masing-masing gitu. Sedangkan kalau misalkan yang di uji kali ini ada 3 uji dari Wilcoxon, Tanda, sama McNemar nanti, itu sampel yang kita gunakan adalah sampel dependent pada suatu populasi. Jadi sampel dependent itu berarti nanti dilihat kalau misalkan dia itu sampelnya saling berpasangan gitu, ada hubungannya antara satu sama lain, berarti dia nggak masing-masing ya. Itu nanti yang menjadi analisis kalian ketika mungkin nanti pas di bagian responsi ataupun laprak. Karena kan untuk laprak itu nanti kan digabung ya, uji 2 sampel, ada independen sama dependen. Jadi silahkan dianalisis juga kira-kira itu pakainya uji yang mana, independen atau dependen, seperti itu. Nah nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanya di bagian akhir. Terus sekarang kita masuk ke uji yang kedua, ada uji tanda, di mana uji tanda itu digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang kita peroleh berasal dari populasi dengan median atau patokan nilai tertentu. Nah, uji tanda itu sebenarnya ini masuknya uji median ya, sama seperti yang sudah pernah kita lakukan di praktikum pertama, itu kan ada uji median ya, yang untuk satu populasi. Nah, sekarang itu sama aja uji median atau uji tanda untuk yang 2 populasi. Jadi bedanya yang kemarin 1 populasi, yang sekarang adalah 2 populasi. Kemudian next slide selanjutnya. Oke. Nah, jadi fungsinya nanti di uji tanda itu untuk melihat apakah ada perbedaan antara 2 kondisi tanpa melihat besarnya perbedaan yang terjadi. Jadi cuma lihat ada atau enggak perbedaannya gitu. Nah, untuk ciri-cirinya bisa dilihat di sini. Jadi N-nya itu adalah penjumlahan dari perubahan baik atau N positif ditambah dengan perubahan buruk atau N negatif. Nah, bisa dilihat ya di sini kita pakainya tanda plus atau minus. Biasanya kalau di perhitungan manual itu ngitungnya atau memberikan tandanya itu pakai tanda plus atau minus. Mungkin nanti bisa dilihat di soalnya. Kemudian untuk sampelnya itu bisa masuk ke sampel kecil atau sampel besar. Cuma ketika
sampelnya kecil, biasanya nanti kita menggunakan pendekatan distribusi binomial ketika di perhitungan manual. Sedangkan untuk sampel besar, untuk N lebih dari 25, itu kita gunakan pendekatan distribusi normal. Maksudnya di sini adalah tabel yang kita gunakan ya, kalau misalkan di perhitungan manualnya, seperti itu. Terus lanjut, slide selanjutnya. Oke, untuk hipotesis, bisa lihat di sini, untuk H0-nya itu terdapat atau bisa juga sama ya. Jadi nanti H0-nya terdapat titik-titik disesuaikan dengan soal atau titik-titik sama gitu, dilihat dari soalnya. Kemudian untuk H1 itu lawannya atau kebalikannya, tidak terdapat dan berbeda. Untuk kriteria keputusannya masih sama, H0 diterima jika p-value-nya lebih dari sama dengan 0,05 dan gagal terima H0 jika p-value-nya kurang dari 0,05. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan gambaran dari uji tanda? Atau udah cukup jelas? Ini anteng semua, suaraku masuk nggak ya teman-teman? Masuk, Pak. Oke, masuk. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau belum ada, aku anggap jelas ya. Langsung ke soal latihannya atau contohnya. Oke, berikut adalah nilai preferensi konsumsi terhadap 2 merek sabun mandi. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah proporsi preferensi konsumen kepada kedua merek bernilai sama. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada tabel dari hasil pengujian, dari sampel yang sudah dilakukan samplingnya. Di sini ada 15 responden, di mana ada 2 jenis sabun, Lux dan Gift, yang telah dilakukan pengujiannya. Terus di sini kalau misalkan biasanya kalau di manual mungkin teman-teman udah pernah, jadi ada tandanya plus atau negatif, atau dia bernilai 0. Berarti nggak plus, nggak positif, atau nggak negatif, atau ya udah biasa aja gitu. Nah, sedangkan untuk tanda ini tidak kita gunakan ketika di analisis menggunakan software ya. Jadi yang kita gunakan adalah data angkanya saja gitu. Nah, oke. Berdasarkan soal ini, ada yang bisa menyebutkan hipotesisnya? Saya, Kak. Saya, Kak. Iya, sok Nadia, boleh langsung. Oke, buat H0-nya itu proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama, dan H1-nya proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai berbeda. Oke, bener ya. Jadi hipotesisnya tadi sesuai yang disebutkan sama Nadia, bahwa H0-nya adalah proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama, sedangkan H1-nya kebalikannya, yaitu proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai berbeda. Oke, makasih Nadia. Jadi untuk hipotesisnya seperti itu. Kalau misalkan tadi bisa pakai juga contoh hipotesis yang satunya ya. Tadi mungkin teman-teman udah screenshot juga, nanti disesuaikan saja sama soal yang di pertanyaannya gitu. Terus langsung ke bagian pengujian. Oke, sebelumnya silahkan dimasukkan dulu ya. Kalian pilih ke bagian variable view. Kita masukin dulu variabel yang akan digunakan. Karena tadi kan jenis sabunnya ada 2 ya, ada Lux dan Gift. Jadi teman-teman langsung aja masukkan variabelnya, di mana nanti untuk desimalnya silahkan dinolkan saja karena kan tadi bilangannya bulat ya. Terus di sini yang perlu diperhatikan adalah di bagian measure-nya. Jadi nanti masuknya ke ordinal. Itu aja sih yang perlu diperhatikan di bagian variable view. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan atau belum jelas? Udah ya? Kalau misalkan udah,
bisa kembali ke soal yang tadi kayak ini biar dimasukkan dulu outputnya, datanya. Oke, ini jelas nggak datanya? Untuk yang lux dari 4, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 4, 3, 4. Ada 15 data ya masing-masing untuk jenis sabunnya. Silahkan dimasukkan dulu datanya. Oke, teman-teman udah semua input datanya? Anteng banget nih, gak ada yang jawab. Gak pada tidur kan ya? Lagi ujian soalnya. Belum, Kak. Oke, ditunggu ya. Silahkan diinputkan dulu datanya, biar kita bisa nyoba bareng-bareng ya. Jangan lupa langsung dicoba aja, biar nanti ketika post test, karena kita post testnya nggak kayak kemarin ya. Kalau kemarin mungkin kita kasih waktu yang lenggang, kalau sekarang kita mepetin waktunya, jadi nanti silahkan dicoba biar nanti bisa langsung ngerjain post testnya. Oke, teman-teman udah semua ya? Kalau udah, kita... Oke, makasih Rian. Lanjut ya ke bagian selanjutnya, langsung aja masuk ke bagian analisis. Bisa dilihat ya di menu bagian analyze, terus habis itu klik yang non-parametric test, terus pilih yang legacy dialogs, masih sama, kita masih pakai to related sample. Jadi nanti untuk uji tanda, uji Wilcoxon sama uji McNamara itu kita analisisnya menggunakan urutan yang seperti ini. Jadi masih sama. Terus habis itu lanjut ke slide selanjutnya. Nah, setelah itu kita masukkan ya. Kan di sini ada to related sample test yang dialogsnya ini. Jadi kalian masukin kayak tadi, kalau misalkan tadi kan ada variabel sebelum sesudah, silahkan dikembalikan dulu ke tempatnya. Terus habis itu untuk variabel yang baru ada lux dan give, bisa dimasukin aja langsung variabel satunya lux, variabel 2-nya yang give. Terus habis itu setelah variabelnya dimasukkan ke bagian test pairs, silahkan lihat di bagian test type-nya, dimana kan di sini ada Wilcoxon, sign, dan McNamara sama marginal homogeneity. Jadi nanti seperti yang aku jelaskan sebelumnya, di sini kita akan menggunakan step yang sama ya untuk ketiga pengujiannya. Cuma diperhatikan di sini karena kita menggunakan uji tanda atau uji sign ya. Jadi kita pilih test type-nya yang sign. Terus setelah itu klik OK.
Oke, setelah itu bisa langsung muncul ya outputnya. Nah, bisa dilihat di sini. Kira-kira dari teman-teman outputnya ada yang berbeda nggak? Atau sama semua nih? Nilai p-value-nya 0,581. Kakak. Sama, Kak. Sama. Oke, makasih teman-teman. Jadi sama ya untuk outputnya. Bisa lihat di sini bahwa ada frekuensis give strip looks. Nah, di sini artinya pasangan data give dikurangi looks. Terus, nah di sini ada negative differences, di mana differences A ini artinya give itu nilai give-nya kurang dari looks gitu ya. Sedangkan untuk positive differences-nya itu berarti nilai give-nya lebih dari looks. Terus bisa dilihat bahwa yang negatif atau yang kurang dari itu ternyata jumlahnya ada 8 data, kemudian untuk yang positif ada 5 data. Terus habis itu totalnya ada 15 data, sedangkan untuk yang tes itu yang sama dengan ya, bisa dilihat di situ. Kemudian untuk yang tes statistik yang kita gunakan di sini yaitu sign test, di mana p-value-nya ternyata 0,581. Nah, di sini bisa dilihat ya ada binomial distribution use. Nah, seperti yang aku sampaikan tadi di bagian ciri-ciri ya, kalau misalkan dia datanya kurang dari 25, biasanya kita menggunakan pendekatan distribusi binomial, sedangkan kalau lebih dari 25, itu biasanya kita gunakan pendekatan dari distribusi normal, seperti itu. Nah, untuk pengambilan keputusan dan kesimpulannya masih sama. Di sini karena p-value-nya ternyata lebih besar ya dari alfa, di sini perlu diperhatikan bahwa alfa yang kita gunakan adalah 0,01. Jadi nanti teman-teman diperhatikan lagi ketika mengerjakan soal, alfanya ada berapa atau taraf signifikansinya itu berapa. Kalau misalkan 0,01 terus ternyata ditulisnya di sini di bagian keputusan 0,05 berarti salah ya. Sedangkan tadi kan kita taraf signifikansinya atau taraf nyatanya itu 0,01. Berarti di sini ternyata lebih dari p-value-nya lebih dari alfa, sehingga H0-nya diterima. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa proporsi preferensi konsumen pada kedua merek itu bernilai sama. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagian latihan? Oke, silakan Alia. Oke, jadi. Nah, di PHP ini. Yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Aku mau nanya dong. Sok, gimana Rian? Nggak mau tanya doang. Ini tadi kan yang di bagian yang AC itu, yang soal yang pertama yang AC itu kan ada sesudah sama sebelum, yang pakai Wilson dia datanya itu measure-nya kita pilihnya scale. Nah, terus yang di ini yang di uji tanda kita pilihnya ordinal. Itu tuh bedanya scale sama ordinal tuh apa sih, Kak? Oke, bentar ya, aku jelasin dulu. Jadi, kalau misalkan scale, itu datanya itu nggak dikategorikan gitu. Sebenarnya, kalau misalkan, ini kan bentuk datanya sama ya. Kalau misalkan uji yang Wilcoxon sama yang uji tanda. Karena dia datanya langsung berupa angka gitu, nggak ada kategori-kategori lainnya. Sedangkan di uji 2 sampel, itu kan kita emang pakainya data berpasangan ya. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita mau pakai yang scale atau ordinal, itu di sini nggak akan berpengaruh, kecuali kalau misalkan, kalau bentuk datanya seperti ini ya, yang misalkan give dan looks, terus sesudah atau sebelum. Itu kan ini apa namanya, dia itu bentuk datanya langsung angka, nggak ada kategorinya di values labelnya. Nah, tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan yang tadi, yang pertama itu kan sudah sama sebelum, itu kan dia masih satu, misalkan gini, misalkan kita mau ngelihat Rian pas mau berangkat praktikum, sesudahnya itu kehujanan dan sebelumnya itu
nggak kehujanan. Nah, berarti kan di situ itu kan posisinya masih sama ya, masih Rian gitu. Jadi kita pakainya yang scale aja. Sedangkan untuk yang ini yang uji tanda, dia kan give and look, sama-sama sabun, cuma dia perlakuannya berbeda di jenisnya aja gitu. Jadi kita pakainya yang ordinal. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Gimana ya? Suaraku jelas nggak ya? Kalau di aku sih jelas Kak, cuma nggak tahu ya sinyalku kali itu rada putus-putus gitu. Atau yang di teman-teman yang lain gimana? Oke, mungkin di sini aku kasih note aja ya. Makasih Rian untuk perbedaan. Mungkin teman-teman bisa sambil dicatat. Kan sebenarnya untuk measure-nya itu kan ada tiga jenis ya. Ada nominal, ada scale, ordinal, sama nominal. Nah, di sini kalau misalkan yang nominal itu biasanya digunakan untuk merepresentasi suatu nilai yang numerik sebagai label. Nah, biasanya untuk yang nominal itu digunakan di jenis-jenis data yang tidak berupa penjumlahan pengurangan. Jadi kayak jenis kelamin, nama perusahaan, gitu-gitu. Terus kayak mungkin kayak jenis atau merek smartphone gitu, instansi, itu juga bisa digunakan ketika misurnya adalah nominal. Jadi kalau misalkan ditarik secara kesimpulannya, jadi untuk variabel jenis measure nominal itu digunakan untuk menghitung banyaknya data. Berarti kayak banyaknya data itu ada berapa gitu. Sedangkan untuk variabel ordinal atau measure yang ordinal itu biasanya digunakan untuk melihat rank-nya atau rank itu apa ya? Peringkat datanya. Jadi berbentuknya itu nanti level dikategorikannya berdasarkan kuantitas dan kualitasnya. Nah, tadi kan untuk yang kalau misalkan secara sederhana dilihat, kalau misalkan yang tadi yang di Wilcoxon dia kan nggak ada ranknya ya, nggak ada plus minusnya, nggak. Jadi datanya itu ya udah data itu aja gitu. Kita nggak perlu ngeranking dia itu bagian dari data yang memiliki perubahan secara baik atau buruk. Cuma ya udah sebelum sama sesudah aja gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang di uji tanda itu dia ada peringkatnya. Kita bisa ngelihatnya itu dari yang plus minus itu. Kan ada plus, ada minus, ada nol gitu ya. Nah, biasanya untuk yang ordinal ini digunain untuk melihat kalau misalkan secara sederhana itu variabel-variabelnya itu kayak variabel tingkat pendidikan, organisasi, terus umur, suhu, kayak misalkan suhunya dingin, hangat, atau panas gitu. Terus jenis sabunnya apa aja, kayak misalkan ada Lux, ada Biore, ada Gift, dan lain sebagainya. Terus kayak ada rasa makanan, enak, tidak enak, sangat enak. Itu kan berarti dia masih dalam urutan ya, maksudnya kayak tidak enak berarti misalkan nilainya -1, enak 0, sangat enak 1, kayak gitu. Itu berarti kayak ada tingkatannya gitu. Itu untuk yang ordinal. Kemudian untuk yang scale, itu variabel yang biasanya digunakan untuk perhitungan data terhadap variabel angka. Seperti yang tadi di bagian Wilcoxon. Nah, di sini sebenarnya gampang-gampang susah untuk bedain dia pakai scale atau pakai ordinal. Nah, cuma bisa dilihat aja kalau misalkan dia berbentuk ranking, berarti dia pakainya ordinal. Kalau misalkan scale, ya udah berarti dia datanya yang nggak ada peringkatnya. Nah, biasanya digunakan untuk variabel-variabel seperti tinggi badan siswa, nilai suatu ujian, terus juga tadi ya yang AC, terus juga nilai tukar suatu uang, itu bisa digunakan di measure yang scale, seperti itu secara sederhananya.
Cuma nanti kalau misalkan teman-teman butuh yang uraiannya, nanti coba aku buatin secara ini ya, secara yang bisa dimengerti dengan gampang sebelum nanti responsi gitu. Gitu ya teman-teman. Itu cuma kayak intermezzo buat yang misernya aja sih, kayak gitu. Makasih ya Rian buat pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus. Terus dari uji tanda nih masuk lagi. Kita balik lagi ke uji tanda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Jelas ya. Sekarang kita masuk ke latihan. Bisa digeser slide-nya, Kak. Oke. Di sini bisa dilihat ya. Soalnya adalah sebuah penelitian ingin melihat bagaimana proses keputusan dilakukan oleh pasangan istri dalam membeli rumah. Nah, dia ini masuk ke variable dependent karena dia pasangan suami istri ya. Kemudian tiap pasangan yang diberi kuesioner akan diberi tanda plus bila suami lebih dominan dalam memutuskan. Sedangkan jika istri lebih dominan, maka tandanya adalah negatif. Nah, jika suami istri mempunyai persetujuan sama, maka beri tanda 0. Nah, ini tanda positif, negatif, dan 0 itu biasanya kita gunakan di perhitungan manual. Jadi kita harus tentuin dulu mana yang plus, mana yang min, dan mana yang 0, kayak gitu. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan cara manual, pakai cara software, berarti kalian cukup fokus ke bagian datanya aja gitu. Nah, oke. Sampai di sini ada yang bisa menyebutkan hipotesis 0 dan hipotesis 1-nya? Silahkan, ada yang mau? Kira-kira apa nih hipotesisnya? Ada yang bisa jawab atau lupa? Clue-nya adalah pakai hipotesis yang pertama ya, yang ada hubungan. Kira-kira H0-nya yang ada hubungan atau tidak ada hubungan? Masih ingat nggak teman-teman? Ini aku nggak ditinggal tidur kan ya? Nggak ada yang mau jawab nih? Ada, Kak. Oke, hipotesisnya apa? Ayo, ada yang bisa? Oke, kalau nggak ada yang mau jawab, aku tunjuk aja ya. Coba pelita, ada nggak pelita? Ada, Kak. Oke, coba hipotesisnya apa? H0-nya itu terdapat hubungan apa? terdapat hubungan antara keputusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membeli rumah. Terus kalau yang H1-nya itu tidak terdapat hubungan antara keputusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam membeli rumah. Oke, benar ya. Makasih Pelita. Sebenarnya sama untuk hipotesisnya. Cuma di sini aku bikin secara ringkas ya. Yang pertama, H0-nya ada hubungan antara proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, kemudian yang kedua, hipotesis satunya tidak ada hubungan antara proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, oke, teman-teman silahkan diinputkan lagi datanya. Sama seperti tadi, kita pakainya measure yang ordinal, terus desimalnya silahkan dinolkan saja. Aku tunggu sekitar 2-3 menit ya. Silahkan dikerjakan dulu, nanti kita samakan untuk output jawabannya.
Oke, teman-teman udah selesai ya? Ada yang mau menyebutkan output dan keputusan serta kesimpulannya? Yang udah selesai deh. Aku mau outputnya dong, Kak. Oke, boleh silahkan Tian. Oke, buat output yang diperoleh dari ini istri suami, buat negatif difference-nya ada 11, kemudian positif difference-nya 3, taste-nya 3, jadi totalnya ada 17. Ini diartiin sekalian nggak, Kak? Nggak usah apa-apa. Oke, terus untuk tes statistiknya diperoleh p-value-nya 0,57. Oke, sekalian coba keputusannya apa? Berarti karena p-value-nya 0,057 berarti lebih dari atau kurang dari alfa? Dari alfa, Kak. Berarti H0 diterima. Sehingga harus pengambilan dilakukan. Oke, berarti ada hubungan antara proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Betul ya? Makasih Rian untuk jawabannya. Oke, dari teman-teman ada yang berbeda untuk hasil outputnya? Tahu sama semua? Sama Kak. Oke, sama ya. Oke, aku semuanya sama. Sebelum kita masuk ke uji selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu terkait uji tanda? Belum ada ya? Oke, nanti mungkin bisa ditanyakan di akhir. Sekarang kita masuk ke uji selanjutnya. Ada uji MC-NEMAR atau McNEMAR ya biasa. Kalau misalkan untuk bahasa yang lebih mudah. Jadi di sini uji McNEMAR adalah uji yang digunakan pada statistika non-parametrik. Biasanya untuk mengetahui apakah ada perubahan dalam kedua arah. Jadi arahnya itu apakah kemungkinannya sama atau tidak. Nah, di uji ini nanti kita akan berkaitan lagi dengan tabel kontingensi. Cuma di sini tabel kontingensinya sedikit berbeda. Jadi nanti aku minta teman-teman silahkan diperhatikan karena kalau di sini nanti kita masukin tabel kontingensinya adalah dari penjabaran soal, bukan dari data suatu tabel, gitu ya. Jadi nanti silahkan diperhatikan dengan baik, karena mungkin untuk proses pencernaannya agak sedikit lama, cuma nanti akan aku jelasin pakai bahasa yang lebih mudah. Kemudian di sini sebelum kita masuk ke bagian itu, jadi untuk fungsi dari uji ini yaitu untuk menentukan apakah ada pengaruh suatu treatment terhadap sampel dengan kategori sebelum dan sesudah. Jadi beda ya sama yang tadi. Oke, jadi beda ya sama yang tadi di uji tanda. Walaupun di sini ada sebelum dan sesudah, nanti akan ada perbedaannya dan silahkan diperhatikan dengan baik. Nah, untuk ciri-cirinya, data itu bersifat kategorik, pakainya ordinal, jadi nanti di measure pun pakainya ordinal. Kemudian sampel terikat ada 2 populasi berpasangan, yaitu kategorinya sebelum dan sesudah. Dan di sini perlu dilihat bahwa kita menggunakan tabel kontingensi. Kenapa kita pakai tabel kontingensi? Karena untuk memudahkan dalam penginputan data di SPSS-nya gitu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk hipotesisnya tidak ada untuk H0 dan H1-nya ada. Berarti tidak ada pengaruh atau tidak ada hubungan, atau ada hubungan, tidak ada hubungan, ada pengaruh gitu ya. Disusulkan saja sama soalnya. Kriteria keputusannya masih sama. Kemudian next, slide berikutnya. Oke, ini untuk tabel kontingensinya ada perlakuannya ya. Di sini negatif dan positif maksudnya kayak perlakuannya setelah, misalkan setelah dan sebelum itu nanti jadinya gimana gitu. Nanti akan kita lihat di bagian contoh soal biar lebih mudah gitu. Oke, lanjut. Oke,
Ini adalah contoh soalnya. Biasanya untuk McNamara itu, McNamara itu lebih banyak ya uraiannya. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik dan dengan seksama, biar teman-teman juga paham. Jadi di sini ada, di contoh pertama, ada suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Nah, dalam penelitian ini, digunakan sampel yang diambil secara random, yang jumlah anggotanya adalah sebanyak 50. Kemudian, sebelum sponsor diberikan, terdapat 20 orang yang membeli barang tersebut dan 30 orang tidak membeli. Kemudian, itu yang sebelum ya. Kemudian yang setelahnya, setelah sponsor diberikan dalam pertandingan olahraga, ternyata dari 50 orang tersebut terdapat 47 orang yang membeli dan 3 orang yang tidak membeli. Kemudian dari 47 orang tersebut terdiri dari atas pembeli tetap sebanyak 19 orang, dan yang berubah dari tidak membeli menjadi pembeli ada 28 orang. Kemudian selanjutnya, dari 3 orang yang tidak membeli itu, ternyata terdiri atas yang berubah dari membeli menjadi tidak membeli ada 1 orang. Dan yang tetap tidak membeli ada 2 orang. Oke, sampai sini udah bingung? Bingung nggak dari soalnya? Kayak agak ribet ya. Cuma nanti makanya kita perlu tabel kontingensi untuk memudahkan ketika kita melakukan penginputan data seperti itu. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah apakah ada pengaruh positif dan signifikan sponsor terhadap penjualan barang, ataukah ada perbedaan penjualan sebelum dan sesudah ada sponsor. Oke, sebelum kita masuk ke tabel kontingensi, ada yang bisa menyebutkan hipotesisnya? Satu orang? Oke, Diniatul, silahkan. Isi menjawab, Kak. Buat hipotesisnya itu H0-nya tidak ada pengaruh positif dan signifikan sponsor terhadap penjualan barang. Terus H1-nya tuh ada pengaruh positif signifikan terhadap sponsor terhadap penjualan barang. Oke, bener ya. Makasih Dini. Jadi hipotesisnya bisa seperti itu udah benar, lebih lengkap ya. Atau bisa juga kita padatkan menjadi seperti ini. Itu sama aja untuk hipotesisnya. Kemudian yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke slide, silahkan di screenshot dulu soalnya, karena soalnya itu nggak muat dimasukin di sebelahan sama tabel kontingensi ya, karena terlalu panjang. Silahkan aku kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ya, udah di screenshot. Sekarang kita masuk ke bagian tabel kontingensi. Nah, di sini bisa dilihat ya, untuk tabelnya, untuk yang bagian kolom itu sebelum, sedangkan untuk yang bagian baris adalah sebelum, kemudian untuk yang bagian kolom adalah sesudah atau setelahnya. Nah, untuk kategorinya bisa dilihat di soal ya, karena yang di soal adalah yang diberikan datanya adalah data orang yang membeli barang dan tidak membeli barang, baik itu sebelum atau sesudah setelah adanya sponsor gitu. Jadi untuk kategorinya di sini kita membeli dan tidak membeli. Jadi nanti disesuaikan aja kategorinya, tapi untuk kolom dan baris judulnya itu sama aja semuanya, itu sebelum dan sesudah gitu. Nah, kemudian di sini bisa diperhatikan di soal ya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara random dengan jumlah anggota adalah 50. Jadi, silakan teman-teman masukin dulu angka 50 itu di bagian pojok kanan bawah ya, yang di bagian total jumlah. Itu ada 50. Kemudian sebelum sponsor diberikan terdapat 20 orang yang membeli barang, terus juga ada 30 orang yang tidak membeli sebelum sponsor diberikan. Berarti silahkan perhatikan barisnya, karena yang di soal adalah kriterianya adalah sebelum. Berarti silahkan diperhatikan di baris ya, kan barisnya ada membeli dan tidak membeli.
tahu kan ya yang baris itu berarti dia arahnya ke kanan gitu. Nah, jadi sebelum membeli ternyata ada 20 orang, sedangkan sebelum sponsor diberikan ternyata terdapat 20 orang yang membeli dan 30 orang yang tidak membeli. Berarti untuk jumlah membeli dan tidak membeli sebelumnya itu ada 20 dan 30. Itu di sebelah kanan ya. Di atas angka 50 itu ada 20 dan 30. Nah, kemudian setelah sponsor diberikan dalam pertandingan olahraga, ternyata ada 50 orang, di mana 47 orang yang membeli dan 3 orang tidak membeli. Nah, itu kalian masukin datanya di bagian kolom setelah. Nah, di sini ada 47 dan 3. 47 untuk yang membeli dan 3 untuk yang tidak membeli. Nah, kemudian ternyata dari 47 orang tersebut terdiri atas pembeli tetap sebanyak 19 orang. Dan yang berubah dari tidak membeli menjadi membeli ada 28. Nah, dari 47 orang ini kan berarti orang yang akhirnya terpengaruh karena setelah sponsornya itu ada ya. Berarti silahkan masukkan di bagian kolom membeli. Nah, di sini kan yang tadi ternyata ada 19 orang ya yang pembeli tetapnya. Berarti membeli sebelumnya membeli akhirnya setelahnya membeli juga ada 19, terus yang tadinya tidak membeli menjadi membeli itu ada 28. Kemudian yang selanjutnya, dari 3 orang yang tidak membeli itu, ternyata 3 orang yang tidak membeli itu kan berarti dari yang setelah ada sponsor ya, bisa dilihat. Kita perhatikan ke kolom kedua sekarang. Dari 3 orang yang tidak membeli itu terdiri atas berubah dari yang membeli menjadi tidak membeli ada 1 orang. Membeli menjadi tidak membeli setelahnya ada 1 orang ya di situ. Kemudian dari yang dia awalnya tidak membeli, setelahnya membeli ada 2 orang. Nah, akhirnya terbentuklah tabel kontingensi seperti itu. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik soalnya. Mungkin butuh konsentrasi khusus ya untuk membaca soal dan menuangkan dari soal ke tabel kontingensi. Tapi step-stepnya kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum dilanjutkan? Cukup jelas? Atau masih bingung? Oke, silahkan. Risma ya? Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Peletakan membeli dan tidak beli itu boleh dibalik atau harus membeli setelah itu tidak membeli? Oke, untuk peletakan kategorinya ya? Iya, Kak. Oke, sebenarnya kalau untuk peletakan membeli tidak membelinya itu bebas. Kalian mau tidak membeli dulu, nggak apa-apa. Membeli dulu juga nggak apa-apa. Jadi nanti yang penting kalian nggak bingung dalam menganalisis saja. Jadi silahkan sesuai enaknya kalian gimana. Cuma untuk kolom sebelum dan setelahnya, baris sebelum dan setelahnya itu disamain aja ya. Biar nanti ketika cross check pun lebih enak kayak gitu. Tapi untuk kategorinya nggak apa-apa dibolak-balik. Itu nanti hasilnya akan sama aja kok. Yang penting ketika kalian nanti, ini kan kita udah buat tabel kontingensi nih. Nah, nanti ketika kita masukin ke SPSS, kita harus paham juga dengan tabel kontingensi yang kita buat, kayak gitu. Gitu ya, Risma? Maaf, kok mau tanya lagi. Oke. Jadi kalau kategori itu, waktu itu kan ngerjain manual, dan ternyata peletakan kategorinya tuh ngaruh. Itu gimana ya, Kak? Kategori yang ini, membeli tidak membeli. Iya. Oke, kalau sebenarnya aku udah nyoba juga ya di tabel kontingensi, itu nanti ketika dimasukin ke software itu ternyata hasilnya sama. Jadi nanti mungkin biar lebih yakin, nanti coba kita ini ya untuk peletakannya, coba kita analisis lagi di bagian soal, kira-kira tidak membeli dan membeli itu sama atau enggak gitu ya. Nanti coba kita cek bareng-bareng. Gitu, Risma. Baik, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silahkan Sasfira.
Maaf Kak, tadi temen iseng. Oke, nggak apa. Ada yang mau tanya lagi? Udah cukup jelas pembuatan tabel kontingensinya? Oke, kalau udah cukup jelas, kita lanjut ya. Silahkan dibuka SPSS-nya lagi, terus masuk ke variable view. Di sini kita gunakan dua variabel, yaitu variabel sebelum dan sesudah. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke value labels ya. Terus sebelumnya silahkan desimalnya dinolkan, terus untuk misernya kalian ganti dengan ordinal. Nah, terus di bagian value labels, silahkan diberi kategori. Kategorinya sama untuk sebelum dan sesudah. Jadi kalau misalkan di sini kita kategorikan bahwa 0 sebagai tidak membeli, sedangkan 1 untuk membeli. Nah, itu sama ya kategorinya 0 dan 1 untuk sebelum dan setelah. Jadi sebelum dan setelah itu sama-sama dikategorikan. Kayak gitu. Oke, silahkan dimasukkan dulu. Oke, teman-teman udah semua untuk value labels-nya atau ada yang masih bingung? Gak apa-apa ya kalau misalkan masih bingung, silahkan ditanyakan sambil intermezzo sedikit. Kemarin di Laprak masih banyak banget ternyata yang jawabannya sebenarnya mungkin langkahnya benar, tapi ternyata hasilnya kurang tepat, entah itu karena kurang teliti atau misalkan kalian masukin datanya terburu-buru gitu. Terus ada juga yang emang dari step awal itu udah salah, udah keliru. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, masih ragu-ragu, silahkan ditanyakan aja, biar nanti nggak bolak-balik revisi juga, dan nanti memudahkan ketika teman-teman kerjain proses ataupun responsi. Kemudian untuk hipotesis, silahkan diperhatikan dengan baik, karena hipotesis itu mempengaruhi jawaban kita ke bawahnya. Ketika hipotesisnya salah, otomatis jawaban ke bawahnya juga salah. Karena nanti di bagian penarikan keputusan atau kesimpulan itu udah berbeda ya. Jadi diperhatikan dengan baik, itu note dari aku. Kemudian untuk laprak-laprak, mungkin masih baru, jadi masih banget yang revisi, nggak apa-apa. Tapi silahkan diperbaiki lagi sesuai dengan notes yang udah aku dan Kak Yenis masukin. Karena notesnya menurut kita udah rinci, jadi silahkan kalau misalkan nanti dari hasil laprak bisa masih ada yang bingung, ini kenapa disalahin dan lain sebagainya, silahkan ditanyakan aja ke kita, boleh WA ataupun boleh WA secara pribadi, personal ke aku atau Yenis, atau di grup juga nggak apa-apa biar teman-teman yang lain sekalian tahu. Terus untuk laprak bisa diambil minggu depan ya, karena masih ada beberapa yang belum kita koreksi, bisa diambil di bagian locker. Nanti udah ada nilainya di pojok kanan atas. Oke, balik lagi ke uji McNamara. Ada yang mau ditanyakan untuk pemberian value labels? Udah jelas ya? Sekarang kita masuk ke bagian penginputan data. Nah, next slide, Kak Yenis. Jadi nanti untuk penginputan data, teman-teman bisa diperhatikan lagi ke bagian tabel kontingensi ya. Nah, di sini sebelumnya sudah didefinisikan bahwa tadi 0 itu tidak membeli dan 1 itu membeli ya. Nah, nanti label itu akan muncul ketika kita sudah menginputkan datanya. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk mempermudah ya. Nanti masukkan dulu dari bagian yang paling pojok kiri ya, dimana di situ untuk yang membeli, sebelumnya membeli dan setelahnya membeli ada 19. Jadi karena membeli itu kita definisikan sebagai 1, jadi silahkan nanti
masukkan angka 1 di variabel sebelum dan sesudah ada 19. Gitu. Silahkan dimasukin dulu datanya. Ada 19 data pertama untuk yang membeli dan yang sebelumnya membeli dan setelahnya membeli. Jadi angka satunya ada 19 di bagian sebelum dan angka 1 bagian sesudahnya ada 19 juga. Oke, sudah? Ada yang belum? Oke, udah ya. Lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang kita beralih ke baris pertama pada kolom kedua, di mana dia yang sebelumnya membeli dan setelahnya kegeser ya Kak slide-nya. Nah, sebelumnya membeli dan setelahnya itu tidak membeli. Nah, di sini kan ada satu data. Berarti yang sebelumnya itu berarti kita masukkan membeli itu kategorinya 1, dan setelahnya kita masukin angka 1, kita masukin angka 0 karena dia ternyata dari membeli menjadi tidak membeli. Jadi untuk data ke-20 yang kalian masukkan itu di bagian variabel sebelum itu angkanya 1, kemudian bagian sesudahnya adalah angkanya 0 gitu ya. Kemudian masuk ke data ke-21 dan seterusnya. Bisa dilihat di baris kedua kolom pertama di mana dia tadinya tidak membeli menjadi membeli. Nah, silakan masukin angka 0 di variabel sebelum sebanyak 28 dan masukin angka 1 di kolom sesudah sebanyak 28. Gitu ya, itu mulai dari data ke-21. Oke, berarti nanti data terakhir itu ada di data ke-48 ya. Ada 48 data yang udah kita masukin. Sekarang tinggal 2 data terakhir. Masukin angka 0 di kolom sebelum karena dia dari tidak membeli. Ternyata setelahnya juga dia tetap nggak membeli. Jadi sebelum dan sesudahnya silahkan sama-sama dimasukin angka 0 untuk 2 data terakhirnya. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Oke, kalau misalkan udah dimasukin datanya, langkahnya masih sama kayak yang tadi ya. Silahkan masuk ke bagian analisis, terus pilih yang non-parametric test, pilih yang bagian legacy dialogs, terus pilih yang to related sample, kemudian untuk kotak pairs-nya, kalau misalkan datanya masih nyangkut data yang tadi, pelatihan tadi, silahkan yang sekarang masukin variabelnya. Variabel satunya sebelum, variabel keduanya adalah setelah. Terus untuk yang test type-nya, pilih yang MC Neymar. Masih sama ya langkah-langkahnya kayak tadi.
Cuma beda di test type-nya aja. Pakainya sekarang empty namer. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung nggak? Kak, masih bingung masukin datanya. Oke, masih bingung ya? Coba aku ulangi lagi ya. Di bagian tadi, di sini kan, ya tabel kontingensinya hilang ya. Jadi kan tadi di tabel kontingensi itu ada data sebelum dan setelah ya. Jadi kalian masukin datanya itu urut dari kolom sebelah kiri. Bentar. Oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya share screen-nya? Nah, jadi kalian masukin datanya itu dari kolom yang sebelah kiri. Nah, dari kolom yang ini. Kolom pertama, baris pertama. Nah, kalau membeli kan di sini kategorinya adalah 1 ya. Ini berarti 1. Terus kalau misalkan tidak membeli itu kategorinya adalah 0. Gini. Nah, silahkan teman-teman masukin. Kan di sini misalkan kalian fokusnya ke variabel sebelum dulu ya. Nah, sebelumnya itu membeli. Berarti membeli itu kan nilainya 1. Nah, yang membeli itu jumlahnya ada 19. Berarti angka satunya itu ada 19. Nah, kemudian setelah kalian masuk nih yang sebelum, langsung ke bagian yang setelahnya. Cara masukin datanya itu langsung dari variabel 1 dan variabel keduanya, biar lebih gampang gitu ya. Nah, misalkan tadi sebelumnya membeli itu ada 19. Nah, setelahnya di sini ternyata dia membeli juga ada 19. Berarti baik variabel 1 atau variabel 2 itu datanya sama, ada 19 data di mana dia bernilai 1 gitu. Oke, sampai sini paham Risma dan teman-teman yang lain? Paham, Kak. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk yang berikutnya kita masih fokus di baris pertama. Ini baris ya, ini baris pertama, di mana dia ternyata sebelumnya itu mau beli nih, nilainya kan 1 ya. Tapi setelahnya ternyata dia akhirnya tidak membeli, nilainya 0. Berarti di data ke-20 sekarang inputnya adalah di variabel sebelum itu nilainya 1, kemudian di variabel sesudah nilainya itu 0. Kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Risma, udah jelas Risma? Atau yang lain? Oke, udah ya. Nah, Jelas, Kak. oke. Kan udah tuh masuk ke data ke-20. Nah, sekarang kita masuk ke data selanjutnya. Berarti sekarang kita masuk ke data ke-21 ya. Dimana di sini kita fokus ke baris kedua. Nah, dimana di data baris kedua itu, dia sebelumnya itu nggak beli. Berarti nanti nilainya 0 ya di variabel sebelum. Ada 28 data. Berarti nilai 0 di variabel sebelum itu ada 28. Gitu. Berarti dari data ke-21 sampai data ke-48. Itu nilainya 0 di variabel sebelumnya. Oke. Sampai di sini paham? Bisa ya? Kemudian selanjutnya, setelahnya ternyata dia akhirnya membeli. Berarti di variabel kedua atau variabel setelah, itu nilai satunya ada 28. Dari data ke-21 sampai data ke-48. Kayak gitu.
Nah, setelah itu di variabel terakhir ya, di 2 data terakhir, itu kan berarti data ke-49 dan data ke-50. Sekarang fokusnya adalah di baris kedua. Nih, di baris kedua, di kolom yang pertama. Berarti di angka 2 ini. Di mana ternyata baik sebelum atau sesudahnya, dia sama-sama tidak membeli. Berarti 2 data terakhir, itu nilai sebelum dan setelahnya adalah 0. Berarti kanan sama kirinya itu sama-sama 0, kayak gitu. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk langkah pembacaan tabel kontingensinya kayak gitu ya, teman-teman. Jadi dari sebelah sini dulu, dari baris pertama, kolom pertama, terus baris pertama, kolom kedua, baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, kayak gitu. Gimana yang lain udah cukup jelas? Dari Risma? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Bisa. Sekarang silahkan dianalisis lagi. Langkahnya masih sama. Di bagian menu, klik Analyze, terus pilih Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, pilih yang To Related Sample, variabelnya dimasukkan sebelum jadi variabel 1, sudah jadi variabel kedua, dan kemudian untuk test type-nya pilih yang MC Nemer ya. Oke, ada yang udah dapat hasil outputnya? Atau ada yang masih stuck di tabel kontingensi? Udah dapat, Kak. Siapa tadi? Dini ya? Iya, Kak. Oke, boleh minta tolong dibacakan hasil outputnya? Buat hasil outputnya tuh yang tes statistik tuh N-nya ada 50, terus Chi-square-nya ada 23,310, terus p-value-nya 0,000. Oke, bener ya? Jadi nih, oke, jadi udah benar tadi yang disebutkan sama Dini. Jadi di sini ada, ini juga sebenarnya penjabaran dari tabel kontingensi yang udah kita buat ya tadi. Tadi mungkin ada yang tanya, kalau misalkan kategorinya dibalik, bisa nggak? Sebenarnya bisa, cuma nanti yang menyebabkan berbeda adalah di ketika kalian masukin perhitungannya ke SPSS, ke software-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti masukinnya bingung, itu biasanya nanti di hasil akhirnya juga beda gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini kan tabel kontingensinya kan sebelum dan sesudah ya variabelnya, di mana di sini dia tidak membeli, tidak membeli, membeli. Sedangkan yang kita buat tadi kan membeli tidak membeli dan membeli tidak membeli gitu ya. Sebenarnya sama aja, yang membedakan tadi di bagian penginputan data, mungkin nanti datanya penginputannya berbeda kalau misalkan bentuk tabelnya seperti ini, tapi hasilnya sama. Kemudian yang bisa membuat hasilnya berbeda juga adalah di bagian value labelsnya, ketika kita memberikan kategori di labelsnya gitu. Seperti itu. Tadi mungkin ada yang bertanya, itu mungkin bisa terjawab di bagian ini ya, bahwa ternyata kategorinya kalau misalkan dibolak-balik letaknya nggak apa-apa, tapi peletakannya sama gitu loh. Jadi misalkan tidak membeli ya tidak membeli gitu. Sebenarnya mau dibalik juga lagi, nanti itu berpengaruhnya di bagian totalnya. Nah, kalau misalkan dibalik, di sini tidak membeli, terus di sini membeli, terus di sini tidak membeli, itu mungkin akan mempengaruhi di hasilnya. Tapi kalau misalkan dia cuma dibalik, yang tidak membeli jadi di atas, terus yang sesudahnya juga di atas, di pertama, jadi ya hasilnya akan sama seperti itu.
Kemudian di sini karena p-value-nya ternyata 0 ya, kurang dari alfa 0,05, maka H0-nya gagal diterima sehingga kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan terhadap nilai penjualan barang sebelum dan sesudah ada sponsor. Oke, karena lagi azan, kita break dulu ya sebentar. Silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya, disiapkan pertanyaannya. Nanti kita tanya jawab setelah ini. Oke.
Oke, teman-teman kita mulai lagi ya. Sekarang next ke soal latihan. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu berkaitan dengan ujian sinema? Ada yang masih bingung? Ini ya tadi contoh untuk pemasukan datanya seperti ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena kita masih ada latihan satu kali lagi, bisa langsung ke bagian latihan aja. Oke, di sini ada contoh soal latihan, di mana akan diamati penggunaan bambu penyedap sebelum dan sesudah memiliki TV. Percobaan dilakukan kepada 21 ibu rumah tangga. Sebelum memiliki TV, terdapat 13 orang yang tidak menggunakan penyedap rasa, dan 8 orang ternyata menggunakan penyedap rasa. Kemudian setelah memiliki TV, terdapat 5 orang yang menggunakan penyedap rasa, dan 16 orang tidak menggunakan penyedap rasa. Dari 13 orang tersebut, 4 diantaranya berubah dari tidak menggunakan menjadi menggunakan penyedap rasa, dan 9 lainnya tetap tidak menggunakan penyedap rasa. Selanjutnya dari 8 orang tersebut, ada 1 orang yang tetap memakai penyedap rasa dan 7 orang yang berubah dari memakai menjadi tidak memakai penyedap rasa. Kemudian yang ditanyakan dalam soal ini adalah apakah terdapat perbedaan penggunaan bumbu penyedap rasa sebelum dan sesudah memiliki TV. Oke, sebelum kita masuk ke tabel kontingensi, ada yang mau jawab terkait hipotesis dari soal ini? Oke, Risma, silakan Risma. Untuk H0, tidak ada perbedaan penggunaan bumbu penyedap rasa sebelum dan sesudah memiliki TV. Untuk H1, ada perbedaan penggunaan bumbu penyedap rasa sebelum dan sesudah memiliki TV. Oke, benar ya. Makasih Risma. Jadi H0-nya tadi tidak ada perbedaan, sedangkan H1-nya ada perbedaan terhadap penggunaan bumbu penyedap rasa sebelum dan sesudah memiliki TV. Oke, sebelum kita masuk ke tabel kontingensi, kira-kira untuk variabel kategorinya, ada yang tahu apa? Angkat tangan, satu orang. Kan variabelnya sebelum dan sesudah ya. Nah, kategorinya apa di sini dari soal? Ada yang tahu kategorinya? Rahayu, silahkan. Kategorinya tidak menggunakan penyedap rasa dan menggunakan penyedap rasa. Oke, benar. Ya, betul. Makasih Rahayu. Jadi benar ya, kategorinya menggunakan dan tidak menggunakan penyedap rasa. Oke. Mungkin soal yang tadi biar di screenshot dulu, Kak. Sebelum kita masuk ke bagian ini. Oke, silahkan di screenshot dulu soalnya. Aku kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian tabel kontingensi ya. Teman-teman silahkan diperhatikan di sini. Tapi aku nggak akan ngejelasin lagi. Cuma nanti aku akan memilih satu orang untuk menjawab terkait tabel kontingensi. Jadi silahkan dikerjakan dulu tabel kontingensinya. Nanti kita samakan apakah hasilnya sama atau enggak. Silahkan dikerjakan dulu. Mungkin balik ke soal dulu lagi, nggak apa-apa, Kak. Bentuk tabelnya kayak gini ya. Nanti silahkan diperhatikan di bagian soalnya. Aku tunggu sampai 11.57 deh, 5 menit. Buat menganalisis soal dan mencantumkannya di bagian tabel kontingensi.
Oke, udah 5 menit ya teman-teman. Sekarang coba yang cowok deh. Ifta ada Ifta? Ada nggak Ifta? Oke. Coba untuk bagian jumlah yang di baris bawah, kira-kira berapa nilainya? Gimana Ifta? Udah belum? Oke, ganti deh, jangan Ifta. Coba Iqbal ada Iqbal? Ada, Kak. Oke, coba nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Coba di bagian jumlah yang baris bawah itu nilainya berapa aja? Dari yang setelah menggunakan penyedap rasa berapa? 5 sama 16. 5 sama 16. Oke, betul ya. Berarti untuk jumlah totalnya berapa? 21. Oke, benar. Oke, makasih Iqbal. Lanjut ya. Sekarang coba yang cewek. Fatimah ada Fatimah? Fatimah ada nggak? Ada, Kak. Oke, coba untuk yang bagian kolom jumlah, nilainya berapa? Yang menggunakan, sebelumnya menggunakan penyedap rasa dan setelahnya tidak menggunakan penyedap rasa? 8 sama 13, Kak. Oke, bener ya. Makasih Fatimah dan Iqbal tadi. Bener ya, tadi untuk yang kolom setelah menggunakan dan tidak menggunakan, itu ternyata jumlahnya ada 5 dan 16. Sedangkan untuk yang sebelumnya menggunakan dan tidak menggunakan itu jumlahnya adalah 8 dan 13. Sehingga di total akhir itu jumlahnya ada 21. Oke, lanjut ya. Coba Shirley deh. Shirley ada nggak Shirley? Ada, Kak. Oke, untuk baris pertama, kolom pertama dan kedua, nilainya berapa? 1 sama 7, Kak. Oke, benar. Makasih Shirley. Oke, lanjut ya. Coba terakhir cowok deh. Sukma ada Sukma? Ada, Kak. Oke, untuk baris kedua, kolom pertama dan kedua, nilainya berapa? 4 sama 9, Kak. Oke, benar ya. Makasih Sukma. Oke, jadi udah kita dapat nih tabel kontingensinya. Kira-kira yang lain ada yang masih bingung terkait tabel kontingensi? Oke deh ya, udah cukup jelas. Kalau udah cukup jelas, silahkan dimasukin lagi datanya.
seperti tadi, mulainya dari sebelah kiri atas, terus kanan, terus habis itu kiri bawah, dan kanan bawah. Dari 1, 7, 4, dan 9. Masih sama ya, silahkan masukin di variabel view-nya. Ada variabel sebelum dan setelah. Jangan lupa desimalnya dinolkan. Measure-nya pakai ordinal. Terus di value labels, sama pelabelannya 0 untuk tidak menggunakan, dan 1 untuk menggunakan. Kemudian untuk langkah-langkahnya masih sama seperti tadi. Setelah masuk ke variabel view, terus masuk ke bagian ini ya, bagian masukin data. Setelah itu tinggal dianalisis. Oke, silahkan dikerjakan masing-masing. Setelah ini aku panggil lagi satu orang buat menyebutkan outputnya. Oke, sambil menunggu silahkan teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyain aja ya, biar nanti nggak bingung-bingung lagi. Oke, udah selesai semuanya? Udah dapat hasil outputnya? Oke, coba deh satu orang. Felicia ada, Felicia?
Ada Kak, cuma belum selesai. Oke, next dulu ya. Coba ganti orang. Luh Pratiwi ada? Luh Pratiwi? Ada, Kak. Oke, udah selesai? Sudah. Oke, coba untuk outputnya bisa disebutkan? Untuk bagian yang tes statistik, N-nya 21, terus p-value-nya 0,549. Iya, betul. Berarti keputusannya apa? Keputusannya H0 diterima. Oke. Karena p-value lebih dari alfa. Oke. Kesimpulannya? Kesimpulannya, tidak ada perbedaan terhadap penggunaan bumbu penyedap rasa sebelum dan sesudah memiliki TV. Oke, betul ya. Makasih lu. Oke, bisa di slide outputnya, Kak? Nah, bener ya hasilnya kayak gini. Oke, sampai di uji terakhir ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Iya. Iya, boleh. Berarti yang enggak tadi aku kelewat sih Kak, yang pas waktu contoh yang pertama yang McNamara tuh pakainya ordinal juga ya Kak? Iya, betul. Pakainya ordinal. Oke Kak, udah cuma tanya itu doang. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau misal nggak ada, kita nanti langsung masuk ke post-test aja ya. Jadi untuk post-testnya nanti akan ada 3 uji, sama seperti sebelumnya. Jadi ujinya nggak akan kita kasih tahu ujinya uji apa. Nanti silahkan teman-teman screenshot apa yang ada di layar dan dikerjakan masing-masing. Nggak terima copy paste jawaban teman ya. Karena untuk post-test laprak itu kita cekin satu-satu. Jadi akan ketara untuk yang mengerjakan sendiri dan yang copy paste. Kemudian untuk post-test sebenarnya kalau misalkan kita di Labcom, nanti waktunya itu hanya 30 menit. Cuma karena ini kan kita tadinya mau di Labcom tapi ternyata terkendala hujan dan lain sebagainya. Akhirnya mungkin ada teman-teman yang udah ke PWT tapi nggak bawa laptop, atau mungkin kendala sinyal juga karena ada di beberapa lokasi yang masih hujan. Jadi kita kasih toleransi pengumpulan post-test sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore ya. Jadi nanti silahkan yang sudah selesai duluan bisa langsung dikumpulkan saja. Pengumpulannya masih sama. Nanti akan kita kasih link. Link itu digunakan untuk mengumpulkan hasil jawaban kalian dengan format file PDF-nya adalah nim_nama. Jadi nanti silahkan di-upload sekali aja ya, biar kita ngeceknya nggak double-double. Terus pengisian link post-test sama dengan kehadiran. Jadi kalau misalkan yang nggak mengerjakan post-test, berarti nggak kita anggap hadir ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan dulu sebelum kita share soalnya. Ada yang masih mau bertanya? Oke, untuk langkah pengerjaannya masih sama ya, dari hipotesis sampai kesimpulan. Diperhatikan baik-baik untuk hipotesisnya. Kemudian di bagian perhitungan, silahkan dicek lagi datanya yang dimasukkan sudah betul atau belum. Jangan lupa di screenshot hasil outputnya dan penjelasannya.
Kemudian di keputusan dan kesimpulan juga ditulis sesuai dengan apa yang sudah kita jelaskan tadi, gitu. Oke, sampai di sini belum ada pertanyaan ya? Kak izin tanya. Oke, boleh, silakan. Nanti buat yang MC Neymar itu kita bikin tabel kontingensi manualnya nggak, Kak? Oke, makasih Rian. Untuk yang MC Neymar, silahkan dibuat tabel kontingensinya ya. Karena tabel kontingensi kan memudahkan kalian untuk penginputan data ya. Kalau misalkan kalian merasa sudah bisa penginputan datanya dari soalnya langsung, nggak apa-apa. Cuma kita menyarankan untuk dibuat tabel kontingensi aja. Biar nanti untuk cross-check-nya juga lebih mudah gitu ya. Jadi silakan dibuat tabel kontingensinya secara manual gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada ya? Mungkin kalau belum ada, bisa langsung di-share screen aja Kak soalnya. Oke, ini untuk soal yang pertama, silahkan di-screenshot. Kemudian next ke soal yang kedua. Oke, silahkan di-screenshot lagi. Terus next ke soal terakhir. Silahkan bisa di-screenshot. Nah, kalau ini udah ada tabel kontingensinya ya. Jadi mungkin akan lebih mudah. Terus lanjut. Oke, udah ya. Cuma 3 soal. Jadi silahkan bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Jangan lupa untuk formatnya nim_nama. Dan setelah ini silahkan bisa cek di Google Drive masing-masing. Nanti untuk soal laprak sudah ada di Google Drive. Bisa mulai dikerjakan. Terus pengumpulannya adalah 1 minggu dari sekarang. Kemudian untuk hasil laprak juga kalian bisa ambil ya di loker masing-masing minggu depan. Jadi siapa tahu ngumpulin sambil naruh hasil praktikum gitu. Oke, sampai di sini udah nggak ada pertanyaan lagi. Semuanya jelas ya? Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan keempat pada hari ini. Terima kasih teman-teman buat waktunya, buat semangatnya. Semoga kalian tetap sehat selalu ya di cuaca yang emang lagi hujan terus. Jangan lupa jaga kesehatan, pola makan, pola tidur juga diperhatikan. Lapak juga dikerjakan, jangan sampai telat-telat lagi. Mungkin dari aku dan Kak Yenis cukup sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kita masih banyak kekurangan. Untuk file PPT dan lain sebagainya nanti akan kita share di akhir ya. Mungkin sekian dari kita. Aku tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.